Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Padia dengan NIM 18862066132 dari kelas 6 CPGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 1 di sini terdiri dari pendahuluan, bab 2 landasan teori dan kerangka berpikir, bab 3 ada metode penelitian. Pertama-tama di sini saya akan membahas isi dari bab 1 yaitu pendahuluan. Oke, yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu peran guru dalam pencapaian pembelajaran. Peran guru itu merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah dasar. Guru harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi situasi pembelajaran yang efektif serta menarik dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Nah, yang diharapkan dari proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan guru kepada siswa itu menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan merupakan salah satu bagian penting dalam mengupayakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua itu ada tujuan pembelajaran PKN. Pembelajaran PKN itu memiliki beberapa tujuan untuk siswa. Dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 menyebutkan tujuan mata pelajaran PKN adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan efektif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Nah, yang kedua itu ikut berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, yang keempat yaitu untuk berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang B ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran masih belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Nah, yang C yaitu ada pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pembatasan masalah yang kedua yaitu peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Nah, yang D ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, perumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang E ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang F ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis itu diharapkan penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode yang sama yaitu metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum pernah diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan.
Lalu manfaat yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada manfaat bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah. Manfaat bagi siswa yaitu diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik secara kognitif maupun secara afektif. Lalu manfaat bagi guru yaitu guru bisa mengetahui strategi pembelajaran yang bervariatif lagi dalam rangka untuk memperbaiki serta meningkatkan pembelajaran PKN. Lalu ada manfaat bagi sekolah yaitu diharapkan sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran serta tumbuhnya iklim pembelajaran siswa secara aktif di sekolah. Ya, kita lanjut ke bab 2 yaitu berisi landasan teori dan kerangka berpikir. Yang A yaitu ada landasan teori. Yang pertama ada tinjauan hasil belajar PKN. Jadi hasil belajar PKN itu merupakan hasil dari proses dalam pembelajaran PKN yang digunakan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik ini tuh udah sampai mana sih. Nah, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan untuk kemajuan hasil belajar dan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran PKN yang tujuan akhirnya adalah mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Nah, yang kedua itu ada metode pembelajaran information search. Gimana sih metode information search itu? Jadi metode information search itu merupakan metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif dalam mencari jawaban sendiri dengan cara bekerja sama dengan temannya atau dengan siswa lainnya. Nah, menurut Silberman pada tahun 2013 menjelaskan metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuannya dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacu untuk berpikir dalam mencari jawaban. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik anak usia sekolah dasar. Menurut Martini 2005 mengemukakan pada masa ini siswa kelas 4 sekolah dasar itu mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara yang lebih berpengalaman karena perkembangan biologi dan perkembangan adaptasi dari struktur kognitif. Jadi pada tahap operasional konkret ini sebaiknya si anak ini diberikan kegiatan dalam setiap pembelajarannya yang bisa melatih perkembangan berpikir untuk bisa menuju ke tingkat selanjutnya. Yang B yaitu ada penelitian yang relevan. Jadi untuk membuktikan bahwa penggunaan metode information search ini bisa mampu untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang relevan, yaitu ada yang pertama ada penelitian Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitian penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yogyakarta 2. Nah, penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian dari Munasikah dari Iain Walisongo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran dan hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Yang C yaitu ada kerangka berpikir. Jadi berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa menjadi pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan hasil belajar yang rendah. Lalu tindakan yang diambil oleh peneliti yaitu menggunakan metode information search yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sesuatu yang baru untuk dipelajari. Dan juga tujuan dari hasil penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
D. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode information search yang diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Sekarang kita membahas bab 3 yaitu metode penelitian. Yang A yaitu ada pendekatan penelitian. Jadi jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Chemis dan McTaggart, yaitu siklusnya dimulai dari perencanaan, lalu tindakan, lalu pengamatan, nah yang terakhir yaitu refleksi. Sampai tujuan hasil belajarnya itu tercapai. Yang B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Jadi di lapangan itu ada 3 orang, yaitu peneliti dan 2 observer. Peneliti ini sebagai peneliti sekaligus sebagai guru yang melakukan perencanaan, melakukan tindakan, melakukan pengamatan, dan juga melakukan refleksi. Nah, yang 2 orang itu berperan sebagai observer. Jadi yang 1 orang berperan sebagai observer yang mengamati si guru atau si peneliti. Nah, yang 1 orang lagi berperan sebagai observer yang mengamati siswa atau peserta didik yang ada di lapangan. Yang C yaitu tempat dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, dan penelitian ini dilakukan pada penelitian awal itu dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Yang D yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini ada 2, yaitu hasil belajar PKN dan juga metode information search. Dalam hasil belajar PKN maupun metode information search ada 2 definisi, yaitu definisi konseptual dan juga definisi operasional. Definisi konseptual berdasarkan hasil belajar PKN yaitu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, meliputi arah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, sedangkan definisi operasional berdasarkan hasil belajar PKN yaitu adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan juga analisa. Sedangkan definisi konseptual berdasarkan metode information search adalah yaitu metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan juga membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber, yaitu seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Definisi operasional berdasarkan metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Yang E yaitu ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah dalam setiap tindakan dalam siklusnya ada peningkatan atau tidak. Jadi hasil belajar dapat dikatakan meningkat apabila 85% dari siswa nilainya melampaui KKM, yaitu KKM-nya 75, dan dapat dikatakan berhasil apabila seluruh siswa atau 100% siswa nilainya melampaui KKM, seperti itu. Yang F yaitu ada teknik pengumpulan data. Untuk memenuhi data dalam penelitian tindakan kelas ini, maka peneliti membutuhkan alat atau teknik pengumpulan data. Ada 4 teknik, yaitu ada tes, ada observasi, dokumentasi, dan juga catatan lapangan. Tesnya yaitu tes berupa pilihan ganda yang dilaksanakan setiap akhir siklus. Yang kedua ada observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu pengamatan terhadap siswa maupun guru melalui lembar observasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Jadi melalui dokumentasi maka data-data yang dibutuhkan oleh peneliti akan terpenuhi.
Yang keempat, ada catatan lapangan. Catatan lapangan ini merupakan dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti atau guru untuk merefleksikan kegiatan penelitiannya. Yang G yaitu ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti pasti apakah terjadi perubahan, perbaikan, atau peningkatan seperti yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Haberman. Jadi yang pertama itu pengumpulan data, lalu penyajian data, lalu direduksi data yaitu memilih data penting dan bermakna dari data yang tidak berguna. Lalu yang terakhir yaitu ada verifikasi atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada keabsahan data. Keabsahan data ada 3, yaitu triangulasi sumber, yang kedua ada triangulasi teknik, dan juga triangulasi waktu. Yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik untuk menguji validitas datanya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada dokumentasi, yang kedua ada catatan lapangan, dan yang ketiga ada lembar observasi. Yang terakhir ada desain dan prosedur penelitian. Jadi desain dan prosedur penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan model Chemis dan McTaggart, yaitu di mana langkah awalnya merupakan perencanaan atau persiapan bahan-bahan ajar. Lalu yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada observasi atau pengamatan, nah yang terakhir ada refleksi. Siklus yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 2 siklus, yaitu mengulangi siklus yang pertama sama perencanaan, pelaksanaan, observasi atau pengamatan, dan juga refleksi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.